Pernah kepikiran nggak, kenapa taman zaman sekarang tuh jauh lebih simpel dibanding taman-taman mewah di zaman dulu? Apa ini cuma soal tren? Atau ada alasan lain yang lebih dalam? Di video sebelumnya, kita udah bahas nih gimana taman kota pertama di dunia ini lahir. Mulai dari Birkenhead di Inggris, Central Park di New York, sampai Bois de Boulogne di Paris. Nah, taman-taman ini nih awalnya kan didesain buat ngebawa alam ke dalam kota ya. Tapi zaman berubah, kota juga makin padat dan orang juga mulai sadar kalau taman ini nggak bisa cuma jadi hiasan doang. Harus lebih fungsional, lebih simpel, dan lebih ramah lingkungan. Nah, jadi siapa nih yang pertama kali bikin revolusi ini nih? Terus gimana caranya mereka ngerubah cara kita mikir soal taman kota? Kita bahas semuanya di episode kali ini. Let's go! Lo ingat nggak di video sebelumnya kita bahas gimana revolusi industri bikin kota-kota berubah total? Mesin uap ditemuin, pabrik di mana-mana, dan orang-orang pindah ke kota buat cari kerja dan boom! Kota yang tadinya punya banyak ruang hijau berubah jadi hutan beton yang penuh asap dan polusi. Nah, buat lo yang hidup di zaman sekarang, mungkin ngebayangin kondisi kota waktu itu tuh mirip kayak daerah industri yang panas, polusinya parah, terus nggak ada tempat buat nyantai gitu kayak kalau sekarang mungkin di pabrik-pabrik ya, kawasan-kawasan pabrik. Nah, di detik ini nih muncul pemikiran baru. Kalau misalkan kita ini butuh taman kota biar nggak banyak orang yang stres, terus taman juga harus jadi tempat buat masyarakat ngeluarin penat. Jadi bukan cuma buat pajangan gitu. Kan di episode sebelumnya kita udah sempat bahas nih, ada beberapa taman yang memang jadi cikal bakal buat perubahan ke era modern. Ada masalah yang timbul pada zaman itu. Taman-taman di era yang sebelumnya itu masih cenderung klasik ya. Jadi simetris, banyak air mancur, patung, jalan setapak. Tapi rapi banget. Lebih ke tempat jalan santai buat orang kaya lah. Jadi masih memegang pedoman zaman-zaman dulu. Tapi zaman kan terus berubah ya. Dan masuk ke awal 1900-an, orang-orang mulai sadar, ngapain kita bikin taman kalau cuma buat dipandang? Kenapa nggak kita bikin taman yang lebih simpel tapi benar-benar bisa dipakai dan fungsional? Dan era baru, lanskap modern pun dimulai. Oke, jadi gini nih. Awal abad ke-20 tuh penuh perubahan. Teknologi makin maju, transportasi juga berkembang, terus gaya hidup orang juga mulai berubah. Nah, dengan kota yang makin padat, taman yang nggak terlalu klasik mulai dianggap nggak relevan lagi. Faktanya, menurut University of California pada tahun 2021, selama tahun 1900 sampai 1940, jumlah penduduk di kota-kota besar meledak gila-gilaan. Nah, disinilah muncul konsep taman yang fungsional. Lu pernah kepikiran nggak, kalau taman rumah lu ini bisa jadi tempat yang nyaman banget nih buat santai tanpa perlu dekorasi berlebihan? Nah, ini semua gara-gara Thomas Crunch. Siapa sih Thomas Crunch ini? Nah, dia ini adalah seorang arsitek lanskap Amerika yang dikenal sebagai Bava California modern. Visi utamanya, taman itu harus simpel, nyaman, dan menyatu sama gaya hidup pemiliknya. Dia punya buku nih yang berjudul Gardens Are for People. Jadi ini salah satu pedoman desain taman modern sampai sekarang. Nah, ada fakta kerennya nih. Menurut The Cultural Landscape Foundation, konsep Crunch ini menekankan hubungan antara rumah dan lanskap sekitarnya. Desain itu nggak ribet, banyak yang pakai garis lengkung, yang natural, dan bikin tamannya jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Intinya, taman itu harus bisa hidup, bukan sekedar pemandangan belaka. Kalau Thomas lebih ke taman rumah, ada satu lagi nih, orang yang bikin gebrakan di dunia landscape modern. Namanya Christopher Tennant. Siapa tuh dia? Dan juga sama, dia juga seorang landscape arsitek tapi dari Inggris. Dan dia punya buku, judulnya itu Gardens in the Modern Landscape, tahun 1938. Dia punya visi kalau taman itu harus beradaptasi sama perkembangan arsitektur modern. Dia juga nolak nih, taman klasik yang kaku dan lebih suka taman yang ngalir dan fleksibel. Ada fakta menarik nih, menurut Landscape Journal tahun 2020. Jadi ide-ide dia ini banyak dipengaruhi sama gerakan Bauhaus yang percaya kalau desain itu harus simple, efisien, dan fokus ke fungsi. Buat dia, taman itu nggak perlu ribet. Lu cukup bikin ruang hijau yang benar-benar bisa dipakai tanpa banyak dekorasi yang nggak perlu. Oke, kita coba lebih dalam lagi nih, kita bahas mereka berdua. Emang taman kayak Birkenhead,
Central Park dan Boys the Balloon ini udah fungsional banget nih di zamannya. Tapi kenapa akhirnya gaya taman kota harus direvolusi sama kedua orang ini? Jawabannya ada di perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat yang makin kompleks. Yang pertama, revolusi industri bikin masalah baru. Oke, awalnya nih kan taman-taman kayak Birkenhead Park dan Central Park itu solusi buat masalah kota-kota industri yang polusinya itu udah parah banget. Di abad 19 kan masyarakat urban tuh udah butuh tempat baru buat napas, rekreasi, dan healing, dan ya menghindari hiruk-pikuk kota lah. Tapi masuk ke 2020 masalahnya makin beda nih. Populasi kota meledak, kota makin padat, dan makin butuh ruang hijau yang lebih efisien. Mobil mulai mendominasi. Kalau dulu orang ke taman itu ya jalan kaki atau naik kuda. Tapi di abad 20 ya mobilnya bikin kota tuh makin terfragmentasi gitu. Gaya hidupnya juga berubah, nggak cuman butuh taman buat jalan santai, tapi juga buat olahraga, buat nongkrong, dan buat aktivitas sehari-hari. Jadi peningkatan kebutuhan. Jadi taman yang dulunya besar, megah, dan fokus ke estetika klasik mulai terasa kurang nih, dan kurang fleksibel buat masyarakat modern. Yang kedua, modernisme datang nih, jadi taman itu harus lebih simpel dan fungsional. Nah, disinilah nih Thomas dan Christopher masuk. Mereka tuh bagian dari gerakan modernisme, yang filosofinya beda jauh sama taman-taman era sebelumnya. Kalau taman abad ke-19 tuh kayak Central Park, masih dipakai sama pendekatan pemandangan natural ala Inggris. Dan banyak kurva, terus pohon berbaris rapi dan danau buatan, ya itu kan jadi estetika nomor 1 ya. Nah, kalau taman abad ke-20 ini mulai dipikirin lebih ke fungsionalnya, simpelnya, dan efisiennya. Estetika itu tetap penting, tapi nggak boleh terganggu sama fungsi utamanya. Nah, Thomas ini kan pelopor desain taman modern di Amerika ya. Terus kalau dia tuh punya gaya desainnya lebih santai, fleksibel, dan adaptif buat kehidupan modern. Contohnya kayak taman-taman rumah di California yang nggak terlalu formal, tapi tetap indah dan nyaman buat aktivitas sehari-hari. Kalau Christopher itu dia arsitek lanskap yang mengawinkan desain modern dan ekologi. Bukunya itu kan tadi ya, The Gardens in the Modern Landscape. Jadi referensi penting nih buat revolusi taman kota. Dan dia juga mulai ngenalin konsep taman yang lebih simpel dan gak berlebihan dekorasinya, dan mempertimbangkan lingkungan sekitar. Yang ketiga, taman harus lebih fleksibel dan ramah ekologi. Nah, ini juga salah satu kritik besar nih ke taman-taman lama, adalah perawatannya tuh ribet. Karena terlalu banyak elemen dekoratif yang nggak punya fungsi yang jelas, terus boros air, terus boros energi juga, karena banyak tanaman impor yang susah tumbuh di iklim yang lokal. Terus kurang adaptif juga nih sama masyarakat modern yang makin dinamis ini. Makanya kalau di era mereka ini berdua, taman ini mulai didesain dengan cara pemilihan material dan tanaman itu lebih adaptif dan nggak harus selalu rumput Inggris atau pohon eksotis. Terus desainnya juga simpel dan fleksibel, bisa dipakai buat banyak aktivitas tanpa harus kelihatan formal. Terlebih, integrasinya dengan kota ini bukan cuma jadi ruang hijau belaka, tapi juga jadi bagian dari pergerakan urban yang lebih luas. Nah, kesimpulannya itu revolusi taman itu soal adaptasi ya. Jadi, perubahan dari taman klasik ke taman modern bukan karena taman lamanya nggak bagus, tapi karena zamannya yang berubah, kebutuhan masyarakatnya juga beda, terus gaya hidupnya juga beda, tantangan kota juga lebih beda dong. Lu bayangin deh kalau hari ini semua taman tuh masih kayak Central Park penuh elemen klasik tapi nggak bisa dipakai buat olahraga atau nongkrong secara fleksibel. Pasti kurang cocok kan? Makanya mereka ini ngerombak nih konsep taman jadi lebih simpel, fungsional, dan adaptif buat kebutuhan hidup modern. Nah ini nih pertanyaan yang menarik banget nih. Sekilas mungkin taman-taman kayak Birkenhead Park, Central Park, Boys the Balloon ini kelihatan fungsional dan punya banyak ruang buat publik ya. Mirip sama konsepnya Thomas dan Christopher. Tapi kalau kita kulik lebih dalam nih, ada perbedaan mendasar antara gaya taman abad ke-19 sama abad ke-20. Kalau taman-taman abad ke-19 itu tuh masih ada unsur-unsur desainnya tuh gayanya romantis. Nah, gaya ini nih banyak terinspirasi dari taman Inggris dan Prancis di abad ke-18 yang mencoba meniru pemandangan alam liar tapi tetap dengan unsur estetika yang teratur. Thomas dan Christopher membawa revolusi baru dalam desain taman dan pendekatan modernis. Ciri khasnya, garisnya lurus, geometris, nggak ada jalur yang berliku-liku kayak taman romantis, semuanya dibuat lebih tegas dan efisien. Terus ruangnya lebih multifungsi. Tamannya nggak cuma buat jalan-jalan, tapi juga buat olahraga, duduk santai, atau bahkan piknik. Terus desainnya lebih adaptif dengan perkotaan. Jadi taman ini dibuat sesuai kebutuhan masyarakat yang memang
membutuhkan taman itu difungsikan. Ada kelebihan nih taman modern. Yang pertama, mudah dirawat. Jadi tanamannya itu dipilih yang minim perawatan. Yang kedua, lebih fleksibel. Jadi bisa dipakai buat berbagai kegiatan nih di setiap ruang-ruangnya. Terus yang ketiga, integrasi dengan kota. Jadi taman itu bukan sekedar pelarian, tapi jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Jadi, kenapa taman kayak Central Park dan teman-teman itu harus direvolusi? Karena ya zamannya udah berubah. Abad ke-19, taman itu sebagai tempat pelarian dari kota yang sumpek. Desainnya penuh estetika, jalan berliku, dan unsur-unsur klasiknya makin kuat. Nah, kalau abad ke-20, taman itu bagian dari kehidupan kota yang lebih dinamis. Desainnya lebih simpel, fungsional, dan terintegrasi dengan urban planning. Lebih memperhitungkan faktor ekologi dan kebutuhan masyarakat modern. Dampaknya, konsep taman modern itu terus berkembang sampai sekarang, bahkan jadi dasar buat taman-taman kota di abad ke-21 yang makin fokus ke berkelanjutan dan smart urban planning. Nah, menurut lu, taman-taman Indonesia sekarang ini lebih mirip yang mana? Masih kayak Central Park yang romantis atau udah ke arah taman fungsional kayak konsepnya Thomas? Coba tulis di kolom komentar. Kalau lu cari taman yang ikonik kayak Central Park yang dirancang langsung sama mereka, ya memang nggak ada. Tapi tanpa mereka, kita nggak bakal punya nih taman kota modern yang simple, efisien, dan fungsional kayak sekarang. Jadi, kita udah lihat nih, gimana lanskap modern mulai ninggalin gaya taman klasik abad ke-19 dan berubah jadi sesuatu yang lebih simple, fungsional, dan berorientasi ke aktivitas manusia. Dari Thomas yang bikin taman terasa kayak bagian dari rumah, sampai Christopher yang ngajarin kalau lanskap itu bukan cuma soal bentuk, tapi juga punya tujuan. Tapi, apa ini cukup? Masalahnya, makin kesini kita juga sadar kalau taman tuh bukan cuma soal manusia doang. Jadi kita juga butuh taman yang gak cuma nyaman buat orang, tapi juga buat lingkungan, ekosistem, dan berkelanjutan bumi ini sendiri. Dari lanskap fungsional ke lanskap berkelanjutan, gimana taman bisa jadi solusi buat polusi dan perubahan iklim? Kenapa sekarang semua ngomongin ekologi dalam desain lanskap? Di episode selanjutnya, kita bakal masuk ke era baru lagi nih, yaitu era ekologi dan sustainable landscape. Jadi kita bakal bahas nih gimana taman dan lanskap bukan cuma buat manusia, tapi juga buat lingkungan, hewan, bahkan bisa nyelamatin bumi. Jadi, jangan kemana-mana. See you.